Cecauan. Masih kan gue penyanyi, woyau cecauan, woyau cecauan. Nada aja masih diam juga si anjing. Akhirnya gue ambil itu sosis, gue bilang ya Allah, setidaknya hamba udah berusaha lo ya. Gue makan aja itu sosis, dia ngomong, oh you like poka, anjing ya. Makasih semuanya, selamat lagi. Silakan, untuk kami. Minggu ini, setelah dinanti begitu lama, akhirnya Panji kembali berlari. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Seperti yang bisa dibayangkan, Panji di Jakarta dan Panji di New York adalah dua manusia yang berbeda. Panji di New York kan komika kelas bawah, banyak penganggurannya. Sementara Panji di Indonesia, seperti yang lu bisa dengar dari suara parau gue, dari nyampe dibawa lari untuk semua kerjaan gue sikat. Hari Senin gue nyampe ke Jakarta kan, tapi gue banyak stay di hotel aja. Hari Selasa gue ke markas, mulai beraktivitas, dan malamnya tuh gue open mic. Gue open mic di open mic Pecahkan, karena hari Rabunya gue ada job stand up. Kena mental. Jadi ada sebuah promotor itu dadakan ngasih gue, dadakan tuh hitungannya mingguan gitu, cuma 2 atau 3 minggu gitu. Minta gue stand up sejam. Gue stand up sejam di The Hall Casablanca atau The Casablanca Hall, mana yang benar, di Kokas. Bentuknya tuh disuruh stand up, bawain, bukan nggak disuruh sih, tapi pokoknya cuma disuruh stand up sejam, dan ujung-ujungnya gue akan bawain greatest hits kan. Nah gue mesti menghangatkan lagi joke-joke lama gue dong. Jadi gue open mic tuh, gue open mic di open mic Pecahkan, sejam open mic-nya karena ngetes semua joke gue. Dan cukup menyenangkan sih membawakan joke-joke lama gue dari Bhinneka Tunggal Tawa, terus aja tuh gue bawain satu persatu. Enak juga bawain greatest hits. Cuman ya itu diuntungkan karena ya open mic Pecahkan. Untuk yang nggak tahu ya, sebenarnya Selasa, Rabu, Kamis di Markas Comika, di Comika Comedy Club di lantai 2 tuh ada open mic. Selasa untuk umum gratis, live streamingnya gratis, nonton langsungnya gratis, dan siapapun boleh naik open mic. Hari Rabu tuh open mic bertema, ganti-ganti, kadang-kadang ladies out loud, open mic khusus komika perempuan, yang nonton bebas, boleh laki. Ada gimana nanti open mic hot topic, dimana penontonnya teriakin topik, komikanya harus langsung bikin kelucuan, atau ada open mic keroyokan, itu open mic crowdwork, dimana kelucuannya dari interaksi dengan penonton. Ada tackle heckle, dimana penonton disuruh nge-heckle, komikanya disuruh mesti ngebalikin. Ada comedy jam, open mic bahasa Inggris, nah itu ganti-gantian tuh di hari Rabu. Nah Kamis adalah comedy jam, ini adalah open mic untuk komika profesional, anak-anak stand up Indo. Nah jadi yang Selasa itu emang relatif pesertanya nggak terlalu banyak, makanya gue bisa stand up panjang. Tapi akhirnya jadi menyenangkan. Hari Rabu, gue kan nginep di Fairmont ya. Hari Rabu tuh, gue tuh ngincer di Fairmont karena gue ingin melakukan 2 hal. Gue pengen bisa lari di GBK, dan kalau gue nemu atau fit gitu ya, dibawa lari di GBK, oke, gue mau lari di Sudirman. Sebuah cita-cita dari zaman 0044 Weekly Vlog bahkan. Nah, Rabu paginya gue bangun pagi dan lari di GBK. Udah lama banget nggak lari pagi di GBK. Menyenangkan sekali. Enak sekali lari di GBK, seru gitu. Udah lama banget nggak lari di GBK. Terus gue lari,
nggak terlalu fokus sama pace, tapi gue fokus sama bisa terus lari. Dan ternyata menyenangkan. Abis itu gua abis itu gue standby untuk ke show Kena Mental tersebut. Nah, show Kena Mental itu adalah inisiatif antara CEO dengan Stand Up Indo. Stand Up Indonya Pak Jis, presiden, mintanya gua sama Ali Akbar. Nggak tahu sih, nggak tahu mereka yang minta gue atau Pak Ajis yang nyodorin nama gue atau Pak Ajis jadi perantara, gue juga nggak ngerti. Tapi intinya ada Ajis di situ, ada Erwin Wu di situ, ada Rijal di situ, dan ada Ali Akbar yang ngebuka gue. Sedang berada di green room, holding room untuk manggung di Kena Mental. Di belakang saya ada Regen. Viko. Siapa sih dia? Nah juga menyenangkan banget. Nah tadinya tuh, itu kan sebenarnya itu kan ruang kapasitas 3.500 tuh. 3.000. Karena waktu juru bicara tahun 2016 gue manggung di situ, Desember juga, itu tuh di depan 3.000 orang. Cuman gue dengar panitianya tuh cuma ngejual 1.000 tiket. Tapi gue pikir karena promonya mepet, nah ini mah yang datang ini kosong nih, gue yakin gitu. Kosong ini mah pasti paling 200-an gitu. Pas acara mulai, pas gue ngeliat, ternyata yang nonton 700, banyak juga loh itu. 700 penonton. Netes, jet pump kan nyala terus tuh. Bener gak? Gitu kan? Nah lu bayangin, jet pumpnya nyala, bokap gue ngorok, saut-sautan tuh. Padahal mepet, gue promonya cuman di IG gue aja, gue naikin promonya mungkin cuma 2 kali. Video ajakan untuk nonton, cuma 2 kali. Terus datang dia udah ketawa-ketawa, seru. Ali Akbar pecah, monster dia itu. Terus waktu gue stand up juga pecah, orang-orang pada seneng. Respon di story itu pada positif, happy lah. Itu hari apa tuh? Selasa, Rabu, hari Kamis gue ke markas urusan kerjaan. Terus gue sempat bikin noise live di kantornya Noise di sana. Terus itu hari Selasa, Rabu, itu hari Kamis. Hari Jumat gue bangun pagi untuk lari di Sudirman. Gue tuh sejak trotoar Sudirman Tamrin tuh jadi bagus, kalau misalkan gue pagi gitu jalan tuh gue suka mikir enak kayaknya jogging pagi-pagi. Jangan Car Free Day kepenuhan, dan jangan sore juga, udah nggak enak lari sore, enak lari pagi kan. Jadi gue niatin, akhirnya lari gue. Gue lari dari Hotel Fairmont, lurus ke arah FX, terus gue nyebrang. Terus gue lari terus sampai namanya jalan apa ya? Halte apa ya itu? Tau nggak? Halte yang ada kayak apa namanya? Bisa ngeliat itu. Nanti lo kasih lihat. Gue kasih lihat videonya nih. Gue cita-cita lari di GBK, di Sudirman udah dari lama banget. Finally happen. So worth it. Sampai situ, terus gue lari balik, itu hampir sejam tuh. Cukup. Terus, enak banget. Akhirnya sesuatu yang gue incer-incer sih, kesampaian juga. Walaupun secara kilometer sih hitungannya masih pendek ya. Itu nyampe Bundaran HI aja enggak. Mungkin kalau gue tinggal di Jakarta, minggu berikutnya gue akan coba lebih jauh lagi, terus minggu depannya lebih jauh lagi, gitu-gitu. Sebenarnya bisa sih kalau mau gue paksain, tapi lebih kepada timing aja. Gue pengen balik lagi nyampe hotel sebelum restoran hotelnya terlalu rame. Itu hari Jumat. Terus gue ada kerjaan jadi pembicara malamnya untuk sebuah perusahaan. Tapi jobnya bukan job stand up sih. Gue harus pakai kayak jas gitu. Karena mereka temanya apa gitu gue lupa. Jadi gue pakai tuxedo gitu. Sebenarnya nggak disuruh stand up, disuruh jadi pembicara, tapi gue selip-selipin joke. Bahkan gue tutup pakai bicanga itu. Terus udah
hari Sabtunya, gue lupa kegiatan gue ngapain, tapi yang pasti itu adalah harinya stand up comedy specialnya David Nurbianto 2024 2024 dekat dengan rakyat. Itu adalah special ke berapa ya? 1, 2, 3, keempatnya David di Smesco. Dan itu gue tuh kan stand up comedian yang sering dianggap politik banget ya. Tapi gue juga sadar bahwa kadang-kadang tuh keinginan gue untuk ngomongin sesuatu yang serius dan mungkin rada berat itu suka menghalangi punchline. Makanya orang selalu bilang, si Panji sih mungkin lucu gak terlalu ya, tapi yang pasti dia ngasih wawasan segala macam. Sebagai komedian gue gak suka sih denger itu, gue pengennya gue dibilang lucu. Tapi memang kalau dibandingin dengan David kemarin 2024 dekat dengan rakyat, David tuh ngomongin politik tuh lucu banget. Nanti deh pas digital downloadnya rilis, kalau gue gak salah Januari. Waktu digital downloadnya rilis lo akan tahu itu lucu banget, LPM-nya rapet banget. Terus sudut pandangnya tuh menarik banget. Iri kadang-kadang kalau ngeliat kok dia ngomongin politik lucu banget ya gitu. Tapi keren banget lah, lu mesti. Ini mungkin kalau misalnya ada yang nonton bisa bilang di kolom komentar. Karena yang nonton live streaming banyak juga deh. Terus hari Minggu gue ada banyak aktivitas di markas yang sifatnya mempromosikan seorang. Remin ada, gue pagi-pagi ke tempat Cacing Abdel, promo untuk Huge in Indonesia. Terus gue ke markas untuk ada bikin aktiviti promo untuk orang, termasuk Cing Abdel datang ke markas. Cing Abdel datang ke markas dan bikin promo di YouTube gue. Terus ada Fanuel Wendy, dia bikin riffing special. Terus ada Ridwan Remin yang juga udah rilis digital downloadnya di Comika ID seharga 440.000 kalau gue nggak salah. Terus nah malamnya gue tuh bikin acara. Panji Pragiwaksono mempersembahkan 5 komika suicidal. Jadi mempersembahkan itu IP baru. IP ini atau showcase ini didesain untuk membantu mengangkat komika-komika lucu yang masih butuh panggung supaya dikenal sama lebih banyak orang. Kalau di Amerika Serikat disebutnya presenting shows. Yang mana orang yang udah dikenal, udah punya fan base, komika yang udah dikenal, mempersembahkan komika-komika yang menurut dia lebih perlu dikenal lagi sama orang. Sehingga pangsa pasarnya si komika terkenal ini jadi terpapar sama mereka. Syukur-syukur jadi ngangkat karir mereka, gitu kurang lebih, harapannya begitu. Di luar negeri sering lah kayak gitu. Nah, kemarin Tretan Muslim tuh bikin kayak gitu, komika mempersembahkan Tretan Muslim mempersembahkan 5 komika cacat. Penjualan tiketnya nggak terlalu oke. Gue bikin nih Panji Pragiwaksono mempersembahkan 5 komika suicidal. Yang beli tiket 13. Terus salah satu yang gue persembahkan kan adalah Odi aja lah. Terus dia bilang gini, gue padahal pengen terlibat di acara ini biar terpapar di acara showcase. Ternyata yang nonton dikit. Terus gue naik ke atas panggung, gue bilang, ini tuh penonton dikit karena nggak pengen nonton elu karena baru aja 2 hari sebelumnya gue ngisi sebuah acara, gue promoin cuma 2 kali, yang datang 700, mepet sebenarnya. Ini gue promoin dari panjang, gue promoin mulu, yang beli tiket 13. Ini orang-orang bukannya nggak mau ketemu gue, nggak mau ketemu lu pade, karena memang mempersembahkan kan yang stand up memang adalah komika-komika baru yang butuh dikasih panggung sebenarnya. Cuman bukan baru sih sebenarnya, banyak yang udah dari lama. Denny Gitong udah dari lama, Andis juga udah dari lama. Tapi mungkin Darwin Moa juga dari lama. Tapi lebih ini sebenarnya lucu gitu. Spiritnya kan gitu kan. Guys, ini tuh lucu toh, tahu? Hey fans gue, ini tuh lucu. Tonton dong mereka gitu. Cuman pada nggak mau nonton mereka. Padahal sumpah lucu banget semuanya. Highlightnya adalah Pocitra Multiplasenta, lucu banget. Jadi mereka tuh 5-5-nya tuh cerita tentang kenapa mereka sempat depresi dan mau bunuh diri dan kenapa itu nggak jadi. Tapi lucu. Salah satunya Pocitra Multiplasenta, saya depresi, saya minum obat nyamuk, tapi saya nggak mati karena yang saya minum nggak dibilang nelan obat nyamuk, tapi saya nggak mati karena saya telan obat nyamuk bakar, segitu. Mati enggak, bibir saya nyala.
Lucu banget dah. Susah gue ceritanya. Nah jadi 2 kali bikin mempersembahkan nggak terlalu oke. Kayaknya secara konsep nih emang nggak diminati. Sayang sekali, gue mesti nyari cara lain untuk bikin komika-komika yang sebenarnya lucu tapi nggak dikenal ini bisa punya panggung dan lebih dikenal lagi gitu. Dengan lebih cepat ya, mereka kan bisa aja ngisi showcase tapi terus udah gitu level opener gitu. Tapi kan itu emang udah berjalan, mesti ditambah kan, karena harus lebih banyak lagi stand up comedian. Gitu, tapi highlightnya minggu ini adalah bahwa gue secara fisik kembali berlari ya, karena gue udah lama gak lari kan. Tapi secara personality si Panji ini juga dibawa lari gitu. Minggu depan lebih capek lagi, di episode berikutnya lebih rame lagi. Apalagi di episode berikutnya rombongan Josh, Kevin, sama Rasya udah nongol. Tapi sih buat gue pribadi highlightnya adalah bahwa gue kembali lari. Nanti ketika balik ke Jakarta, ke New York pengennya gue terus lari sih, walaupun memang winter, tapi gue gak pengen ada alasan. Nah gue sempat lagi jalan di Senopati, kepikiran untuk cerita kenapa gue pengen balik lari. Silakan dilihat. Alasan kenapa gue mulai lari adalah karena gue ingin kembali mengaktifkan kebiasaan tersebut. Termasuk ketika gue balik ke New York nanti nih, habis dari sini gue kembali ke New York. Lagi dingin, lagi winter, gue akan tetap lari rencananya. Karena A, gue nggak punya treadmill. B, orang Amerika juga winter tetap lari, jadi masa kalah sama bule guys. Nah cuman alasan terpentingnya kenapa gue mulai balik lagi lari adalah karena gue mulai balik lagi nurunin berat badan gue. Gue nggak tahu pada ngeh atau enggak, tapi berat badan gue lagi turun. Gue lagi modifikasi diet gue. Gue berhenti konsumsi gula, termasuk gula yang gue dapat dari nasi. Jadi gue nggak makan nasi, bahkan gue lagi nggak makan karbo. Dan sekarang berat badannya turun, terus love handles di pinggang gue menyusut. Ternyata gila ya, berhenti ngurangin gula drastis tuh ngaruh banget. Termasuk ngurangin nasi ya, karena nasi putih kan kadar gulanya tinggi. Tentang ngaruh, ditambah lari, ditambah ya olahraga. Gue sekarang saat ini posisinya ada di 82 kilo. Mungkin udah pada tahu gue tadinya di kisaran 85, jadi gue mau turunin. Kita lihat apakah gue bisa nyampe ke berat 78-79 kilo. Karena itu akan rekor baru. Itulah kenapa saya berlari. Dah itu aja dari gue, makasih banyak udah mengikuti .id Weekly Vlog. Episode ini sama episode depan akan seru dan akan di Indonesia. Episode depan seru karena ada Josh, Kevin, sama Rashad. Mereka ada di Jakarta semingguan sampai ke G-Confess. Minggu depannya lagi akan seru karena perjalanan kami dari Jakarta ke Bandung, ke Jogja, ke Gunung Bromo, dan ke Bali. Sebelum akhirnya kami pulang. Seru sekali. Silakan ditonton episode berikutnya. Untuk sekarang, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.